Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Ketemu lagi dengan saya Epin Saifuddin dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Pada segmen kali ini, saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme bangsa Indonesia sebagai bagian dari pokok bahasan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum lebih jauh membahas mengenai multikulturalisme bangsa Indonesia, perlu kita pahami apa itu multikulturalisme. Multikulturalisme terdiri dari 3 kata, yakni multi yang artinya beragam, kultur artinya budaya. Jadi multikultur merupakan keberagaman budaya, suatu realitas objektif yang menjelaskan susunan masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Sedangkan sufikisme membawa dampak psikologis terkait perbedaan pandangan. Multikulturalisme dalam kehidupan kontemporer seringkali dimaknai sebagai kemampuan individu untuk dapat berbaur dan hidup berdampingan dengan individu lainnya, sekalipun dengan latar belakang budaya yang berbeda. Multikulturalisme menekankan pada keharusan untuk mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan lain dengan sudut pandang yang lebih positif. Melihat perbedaan sebagai realitas alamiah yang diciptakan oleh Tuhan, perbedaan yang ada tidak untuk dipertentangkan, melainkan digunakan untuk meningkatkan mutu dan derajat kemanusiaan kita. Jika kita lihat sejarah, bahwa multikulturalisme sudah menjadi corak dan politik kehidupan masyarakat kita. Bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia lahir, kita bisa melihat misalnya pada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberagaman sebagai suatu identitas bangsa. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa pun sudah ada jauh sebelum negara modern ini muncul. Namun demikian, sebagai sebuah konsep, tentu terdapat pro dan kontra terhadap multikulturalisme yang setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang mendukung. Yang kedua, ada kelompok yang mengkritisi. Bahkan yang ketiga, ada kelompok yang menolak multikulturalisme. Kelompok mayoritas dan atau yang diuntungkan dengan status quo pada umumnya menolak perspektif multikulturalisme. Sebaliknya, kelompok minoritas dan atau yang termarginalkan umumnya mendambakan atau mendukung multikulturalisme. Pada sisi yang lain, kelompok intelektual sosial umumnya mengambil sikap kritis terhadap multikulturalisme. Selain itu, multikulturalisme dalam perjalanannya memiliki beragam tantangan. Seperti diungkap oleh Huntington bahwa konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah-masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini sejalan dengan Hartilaar yang menjelaskan bahwa rasa solidaritas etnis merupakan dasar dari banyak konflik dalam sejarah umat manusia. Hal ini menjadi penting bagi kita untuk melihat bagaimana realitas bangsa Indonesia hari-hari ini. Konflik-konflik berlatar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan seringkali menjadi pemicu yang muncul dan hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Padahal, potensi konflik dalam keragaman agama hari-hari ini sebenarnya lebih banyak terjadi pada wilayah konstruksi sosial atas agama, bukan pada wilayah perennial agama. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan spektrum ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang tidak hanya pada bidang militer, melainkan pada bidang nir-militer. Dan bidang ini yang dinilai besar dampaknya terhadap eksistensi negara bangsa. Karena itu, apa yang menjadi peran Anda sebagai mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang lahir dari cucuran keringat, darah, dan air mata? Hendaknya Anda bukan hanya penikmat kemerdekaan, melainkan harus menjadi penerus, pengisi, dan penjaga kemerdekaan. Salah satunya dengan menjalankan tugas dan fungsi
serta terlibat dalam mengelola keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia dengan menjadikan perbedaan bukan sebagai hambatan untuk bersatu, melainkan justru menjadi kekuatan untuk melangkah maju, mencapai tujuan yang dicita-citakan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.